Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrul Zaman Asoli dengan NIM 24140. Basis data 2 kelas C. Sini saya akan membuat video untuk menjawab soal-soal UTS. Soal yang pertama yaitu menampilkan produk dengan total penjualan di atas rata-rata seluruh produk dengan menggunakan join dan subquery. Di database kami, untuk nama produk ada di tabel produk, dan untuk jumlah produknya ada di tabel pesanan. Di tabel detail pesanan. Yang pertama kita harus mencari total penjualan tiap produknya. Sini langsung saja select nama produk, kemudian jumlahnya kita sum, kolom jumlahnya kita sum, terus diganti dengan total terjual. Setelah itu from tabel produk kita join dengan tabel detail pesanan. On berdasarkan ID produk dengan produk ID di tabel detail pesanan. Setelah itu kita kelompokkan menggunakan group by berdasarkan ID dan nama produk. Untuk menghitung rata-rata dari total penjualan sebelumnya, kita menggunakan having untuk filtering. Kemudian kita sum jumlah yang tadi. Kita filter jumlah, yaitu total penjualan harus lebih besar dari rata-rata. Kita gunakan select average. Kita isi total per produk. Kemudian from kita buat query lagi. Yaitu sum kolom jumlah alias total per produk. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan, sebelum itu kita ambil dulu dari tabel pesanan, baru kita kelompokkan. Itu produk ID. Nah, setelah itu untuk hasil dari subquery-nya kita simpan di variabel hasil. Untuk query ini, yang pertama itu yang dijalankan itu subquery-nya. Jadi yang pertama kita hitung total penjualan tiap produknya itu ada berapa. Setelah itu kita mencari rata-ratanya dari total penjualan per produknya tadi. Nah, untuk menampilkan hanya produk dengan total penjualan di atas rata-rata seluruh produk, kita menggunakan filtering having dengan sum kolom jumlah itu harus lebih besar dari average atau rata-rata. Kemudian untuk baris ini menampilkan nama produk dan juga total terjualnya yang sudah kita jumlah tadi menggunakan fungsi sum.
Setelah itu kita klik go. Oh ya, di sini ada kesalahan di select sum, seharusnya tidak pakai tabel lidah pesanan langsung. Coba kita run sekali lagi. Nah, ini sudah muncul. Jadi ini akan menampilkan produk dengan total penjualan yang di atas rata-rata dari seluruh produknya tadi. Baik, lanjut ke soal yang kedua, yaitu menambahkan fitur rating produk. Kebetulan di sini di database kami sudah ada rating, yaitu di tabel pesanan review detail. Di tabel ini ada informasi terkait rating tiap produknya. Jadi kita tidak perlu membuat tabel baru lagi. Langsung saja kita membuat query-nya, yaitu menampilkan produk dengan rating rata-rata tertinggi dan minimal memiliki 5 rating. Langsung saja kita membuat query-nya. Pertama, select nama produk, kemudian average dari rating. Untuk menghitung rata ratingnya. Setelah itu kita menggunakan fungsi sum untuk menghitung jumlah ratingnya. Kemudian from dari tabel produk kita join from product, join ke tabel pesanan review detail berdasarkan ID dari tabel produk dengan kolom produk ID dari tabel pesanan review detail. Setelah itu kita kelompokkan berdasarkan ID dari tabel produk dan nama produk. Nah, setelah itu untuk menampilkan produk dengan rating rata-rata tertinggi dan minimal memiliki 5 rating, kita menggunakan filtering yaitu having. Yang pertama kita menggunakan rating, kolom rating lebih besar dari sama dengan 5, lebih besar atau sama dengan 5 untuk menampilkan produk yang memiliki minimal 5 rating atau 5 orang yang sudah melakukan rating. Kemudian kita urutkan berdasarkan kolom rata rating dengan pengurutan descending, yaitu pengurutan dari yang tertinggi ke yang terendah. Setelah itu kita limit 1 untuk pembatasan, yang dimana yang tampil itu hanya satu produk saja, satu produk yang paling ratingnya itu yang paling rata-rata ratingnya itu yang tertinggi. Kemudian kita run, klik go. Sebentar, ada error tadi, salah titik koma. Kita run, maka hasilnya itu
produk Supermax M1125 dengan rata-rata rating 333 dan jumlah orang yang rating itu 20. Seandainya limitnya itu kita ganti 3, maka yang tampil nanti akan 3 produk terbaik gitu. Nah, ini 3 produk terbaik dengan ranking pertamanya itu yang rata-rata ratingnya itu paling tinggi dan disusul selanjutnya. Baik, selanjutnya soal ketiga yaitu membuat trigger. Setiap transaksi berhasil status sama dengan dibayar, maka sistem akan otomatis mengurangi stok produk dan menyimpannya ke tabel log transaksi. Di sini untuk database kami sudah ada tabel log transaksi, yaitu ada kolom ID, pesanan ID, produk ID, jumlah keterangan, dan created ad. Selanjutnya di sini saya akan membuat triggernya. Nama triggernya yaitu stock product after update atau AU. Kemudian tabelnya itu pesanan. Untuk time-nya after. Kenapa kita menggunakan after? Karena di soal ketiga ini trigger akan berjalan ketika data transaksi untuk data pesanan untuk statusnya itu dibayar, maka stok produknya akan berkurang gitu. Maka kita menggunakan after update. Langsung saja untuk isi triggernya. Yang pertama kita if new status sama dengan dibayar and out status sama dengan bukan sama dengan dibayar, maka then akan melakukan update produk. Nah, untuk baris yang kedua ini artinya trigger akan berjalan jika status yang awalnya bukan dibayar menjadi dibayar, akan melakukan update produk. Setelah update produk, kita set stoknya itu stok sama dengan stok dikurangi jumlah. Nah, untuk jumlah kita harus mengambil kolom jumlah di detail pesanan. Jadi yang pertama kita select dp.jumlah from detail pesanan dp where dp pesanan ID sama dengan new ID and dp produk ID sama dengan produk ID product.id. Setelah kita ambil nilai jumlah yang ada, setelah kita ambil nilai kolom jumlah yang ada di tabel detail pesanan, kita membuat where ID in. Ini untuk menentukan produk mana yang akan kita update. Kita select dp product ID from detail pesanan dp where dp pesanan ID sama dengan new ID. Ini setelah itu sudah di update stoknya, maka kita insert atau kita simpan ke tabel log transaksi dengan kolomnya itu pesanan ID, produk ID, jumlah, dan keterangan. Kita select
Untuk pesanan ID kita isi new ID, kemudian produk ID kita ambil dari kolom produk ID di tabel pesanan. Kemudian untuk jumlah sama kita ambil dari detail pesanan. Kemudian untuk keterangan kita kasih keterangan berupa string. Kita menggunakan concat untuk penggabungan string. Misal kita kasih pesan transaksi update status dibayar, stok dikurangi, dan kita kasih jumlah dikurangi itu, yang dikurangkan itu berapa. Setelah itu kita from detail pesanan where dp pesanan ID sama dengan new ID. Setelah itu kita end if kita klik run. Sebentar. Oh, ini menit. Oh, ini kita lupa memberi titik koma. Kita klik run lagi. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba apakah triggernya itu berfungsi atau enggak. Semisal di sini untuk tabel pesanan ID yang pertama ini itu kan statusnya masih dikirim. Nah, coba kita update ke menjadi status dibayar. Nah, ini sudah berhasil. Coba kita cek di tabel log transaksi apakah terisi datanya. Nah, ini sudah terisi pesanan ID, transaksi update status bayar, stok dikurangi 2. Baik, selanjutnya untuk soal yang keempat, membuat database atau kasus baru, yaitu sistem booking lapangan futsal. Dengan minimal 4 tabel, dengan ada BK dan FK-nya, kemudian membuat satu query untuk menampilkan jadwal lapangan yang paling sering dipesan. Pertama-tama kita membuat database-nya dulu. Misal di sini saya isi futsal. Kemudian kita buat tabelnya. Kita buat tabel yang pertama yaitu tabel lapangan. Sini ada ID lapangan. Tipenya integer, no untuk increment. Sini kita set primary key. Kemudian nama lapangan varchar 100 not new. Kemudian jenis lapangan. Kemudian harga sewa. Dengan tipenya integer. Oke, kita jalankan. Oke, selanjutnya kita buat tabel pelanggan. Yang pertama ID pelanggan, integer, auto increment. Kita set primary key. Kemudian nama pelanggan.
voucher 100. Kemudian nomor HP voucher 150. Kita run. Selanjutnya tabel jadwal. Sini ada ID jadwal, ledger, notebook, kita set primary key, kemudian ID lapangan, ledger, selanjutnya tanggal, kemudian jam mulai, tipenya time, kemudian jam selesai, sama tipenya juga time. Nah, di sini ada foreign key, yaitu dari tabel jadwal ke tabel pelanggan. Sini ID tabel lapangan. Di sini kita isi foreign key ID lapangan, reference lapangan, ID lapangan, taran. Selanjutnya kita buat tabel booking. Ini ada ID booking, penyanyi ledger, primary key. Selanjutnya ada ID pelanggan, ledger, ada ID jadwal, ledger, kemudian ada status. Maksudnya itu statusnya itu apakah belum dipesan, dipesan, belum, atau selesai. Dan di sini kita kasih foreign key dari tabel booking ke tabel pelanggan, ID pelanggan. Ini pelanggan. Kemudian foreign key dari tabel booking ke ID jadwal, reference jadwal, ID jadwal, taran. Oke, kita sudah buat tabelnya sama PK dan FK nya juga. Selanjutnya kita akan menginsert, ya. Pertama kita insert data lapangannya dulu. Kita insert ini satu. Misal nama lapangannya itu lapangan A. Kemudian jenis lapangannya itu semisal rumput sintetis. Kemudian harga sewanya semisal 100.000. Ya, 300. Kemudian untuk kita go. Selanjutnya kita isi lagi ini 2 lapangan B. Kemudian jenis lapangan itu semisal ini. Harga sewanya 200. Kita go. Oke, di sini sudah ada isinya. Selanjutnya kita ke pelanggan. Di pelanggan 1. Nama pelanggan Alin misal. Dia nomor HP-nya 01 222 333 4.
dan kita insert lagi body sebenarnya dan untuk adik-adik ke 6. Terus selanjutnya kita insert jadwal, misal satu terus lapangannya yang dipakai itu lapangan A, tanggalnya 11, kemudian jam mulainya itu 0 jam 3 sampai jam 17, jam 16. Kita go. Nah, dan kita insert lagi untuk di lapangan tetap sama. Untuk jadwal yang kedua berarti lapangan B. Terus tanggalnya misal tanggal 9 bulan Mei misal. Kemudian jam mulainya itu ini pagi sampai jam 9. Oke, ya sudah. Jadi ada dua ya, dan kita ke booking ya. Nah, ke booking pelanggan misal Arin jadwal pertama, statusnya misal selesai. Nah, kemudian item 2 pelanggannya. Nah, ini untuk jadwal yang pertama itu ada 2 orang gitu, ada 2 orang yang pesan ya, ada 2 orang yang sudah selesai booking. Klik go, coba cek. Ini untuk jadwal yang pertama. Kemudian untuk jadwal yang kedua hanya satu orang saja yang sudah booking. Klik. Nah, ini sudah diisi semua tabel-tabelnya. Selanjutnya kita akan buat query yang dimana untuk menampilkan jadwal lapangan yang paling sering dipesan. Langsung saja kita select yang pertama itu ID jadwal, kemudian nama lapangan, kemudian tanggal, kemudian jam selesai, jam mulai, dan jam selesai. Selanjutnya kita menggunakan count di kolom booking, ID booking. Di booking ini untuk tahu berapa jumlah yang sudah di booking gitu. Selanjutnya kita from tabel jadwal kita join ke tabel lapangan berdasarkan ID lapangan sama dengan
L ID lapangan. Jadi kita join lagi ke tabel booking berdasarkan ID jadwal sama dengan booking ID jadwal. Selanjutnya kita kita urutkan berdasarkan jumlah booking. Kita urutkan descending, yaitu dari yang paling sering sampai yang enggak. Dan kita kasih limit, kita kasih batasnya 2. Coba kita run. Ini jadwal. Sebentar kita cek. Nah, ini error karena kita belum mengelompokkan berdasarkan apa gitu. Kita coba kelompokkan berdasarkan ini C jadwal, ID jadwal, dan ini berdasarkan yang ada di sini. Terus kita coba kan. Nah, ini error karena saya lupa memberi huruf C sini. Sekarang kita coba lagi. Nah, ini sudah bisa. Jadi yang paling sering di booking itu jadwal untuk lapangan A. Oke. Karena tadi kan ada 2 orang ya. Jadwal pertama yang di lapangan A itu Arin dan Budi, sedangkan yang di lapangan B cuma 1 orang. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.